Hai, halo, apa kabar kalian semua, rekan-rekan muda dan juga anak-anakku, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, maupun madrasah ailiyah. Semoga sehat semua ya kan? Kita semua harus sehat dan tetap semangat. Kita jumpa lagi dalam channel Bu Iki dan kali ini Bu Iki akan menyampaikan latihan soal mengenai peluang. Dan di sini Bu Iki akan sampaikan latihan soal beserta pembahasannya tentang faktorial, permutasi, kombinasi, dan peluang. Namun dalam video kali ini, Bu Iki akan sampaikan tentang faktorial, permutasi, dan kombinasi. Untuk itu, marilah kita bersiap-siap untuk melihatnya ya, dan memperhatikan dengan seksama. Semangat terus ya. Baik, kali ini kita akan bicara tentang faktorial ya. Faktorial itu biasanya dinyatakan dengan n faktorial. Faktorial sendiri lambangnya hanya seperti tanda seru. Artinya, kalau n faktorial adalah n kali n dikurangi 1 kali n dikurangi 2 kali n dikurangi 3 dan seterusnya dikurangi 1, 1, 1 terus sampai kali 1. Kita lihat soal dan pembahasannya. Yang nomor 1, apa itu 5 faktorial? 5 faktorial artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, berhubung 1 itu segala perkalian kalau dikalikan 1 tidak akan mengubah nilai, maka biasanya tidak ditulis. Jadi angka terakhir adalah 2, biasanya seperti itu. Jadi 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2. Hasilnya adalah 120. Itu saja. Nomor 2. Kalau ada soal 7 faktorial dibagi 4 faktorial sama dengan, berarti ini 7-nya diuraikan seperti rumus umumnya, yaitu 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial saja. Mengapa tidak diteruskan? Karena kita lihat penyebutnya, yaitu 4 faktorial. Kalaupun diteruskan hasilnya sama, sehingga kita bisa menyingkatnya menjadi 4 faktorial saja karena di bawahnya sama. Jadi, lalu dicoret bisa, kemudian kita hanya mengalihkan 7 kali 6 kali 5, yaitu 210. Jadi lebih sederhana ya. Nomor 3, 14 faktorial kali 5 faktorial per 15 faktorial. 14 faktorial tetap seperti itu, kemudian 5 faktorial kita uraikan, dibagi 15 faktorial adalah 15 kali 14 faktorial. Mengapa tidak diuraikan? Karena atasnya ada 14 faktorial untuk menghemat waktu dan juga tulisan. Sehingga 14 bisa dicoret dan juga angka 15 itu bisa dicoret 5 dengan 3 dan bawahnya adalah 15. Dan hasilnya sederhana, yaitu 4 kali 2, yaitu 8. Ya. Baik, kita sampai pada bahasan kedua ya, yaitu permutasi. Ciri dari permutasi adalah urutan diperhatikan. Misalnya tentang angka, tentang derajat atau pangkat, tentang jabatan, itu kita memakai permutasi. Rumusnya adalah PNR sama dengan N faktorial per N min R dalam kurung faktorial. Kita lihat soal dulu ya. Nomor 1. Jika tersedia angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8,
berapa banyak bilangan yang akan terbentuk yang terdiri dari 3 angka? Jawabnya adalah N-nya adalah 8, yaitu keseluruhan. Dan R-nya adalah yang dikehendaki, yaitu 3. PNR, yaitu sama dengan P83, sama dengan 8 faktorial per 8 min 3 faktorial. Sama dengan 8-nya diuraikan tetapi sampai 5 faktorial saja karena yang bawah atau penyebutnya adalah 5 faktorial hasilnya. Jadi hanya 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial. 5 faktorialnya dicoret, hasilnya hanya 8 kali 7 kali 6, yaitu 336. Kita lihat nomor 2. Tentukan N jika diketahui P, N plus 1, 3 sama dengan P, N 4. Jawabnya N plus 1 faktorial per N plus 1 min 3 faktorial. Sama dengan N faktorial per N min 4 faktorial. Pembilangnya diuraikan, tetapi mengingat yang penyebutnya adalah N min 2 faktorial. Jadi pembilangnya kita uraikan hanya sampai N min 2 faktorial saja, yaitu N plus 1 kali N min 1 kali N min 2 faktorial per N min 2 faktorial. Sama dengan N kali N min 1 kali N min 2 kali N min 3 kali N min 4 faktorial saja, karena penyebutnya adalah N min 4 faktorial. Akhirnya yang bisa dicoret-coret, kemudian sisanya adalah N plus 1 kali N min 1. Sedangkan ruas kanan ada sebagian yang dipindah ke ruas kiri karena diperkirakan bisa dicoret nantinya, yaitu N kali N min 1. Di ruas kanan perkalian pindah menjadi pembagian. Sama dengan sisanya yaitu N min 2 kali N min 3. Kita lanjutkan yang tadi ya. Tadi sampai di sini yaitu N plus 1 kali N min 1 per N kali N min 1. Kemudian N kali N min 1 dicoret karena sama dengan penyebutnya. Dan sama dengan N min 2 kali N min 3. Kemudian N plus 1 sama dengan ruas kanannya dikalikan, yaitu N kuadrat min 5N plus 6. Nah, digabunglah semuanya, ruas kanan ditinggalkan tinggal 0. Jadi, N kuadrat min 5N plus 6, murni yang ruas kanan, kemudian seolah-olah ruas kiri dipindah ke kanan saja. Menjadi min N min 1 sama dengan 0. Kita jumlahkan N kuadrat min 5N min N menjadi min 6N. Dan 6 min 1 adalah plus 5. Sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi N min 5 kali N min 1 sama dengan 0, sehingga N-nya sama dengan 5 atau N sama dengan 1. Demikian ya jawabannya. Baik, kali ini kita sampai pada macam-macam permutasi,
yaitu permutasi dengan beberapa unsur sama. Rumusnya adalah P sama dengan N faktorial per K faktorial, L faktorial, M faktorial. N faktorial, N-nya adalah banyaknya dari yang diketahui. Kemudian K, L, dan M adalah unsur-unsur yang sama. Di sini hanya 3, tetapi bisa lebih atau juga bisa kurang. Kita lihat contoh soalnya ya. Nomor 1, berapa banyak susunan huruf yang dapat disusun dari huruf-huruf berikut secara berdampingan? A. Segitiga. Tentunya hurufnya adalah S, E, G, I, T, I, G, A. Di sini N-nya adalah 8. K-nya adalah 2, yaitu huruf G. Kita lihat huruf G ada 2, kan? Dan kemudian huruf di sini L sama dengan 2, yaitu huruf I. Di situ tulisannya sama ya. Tetapi yang dimaksud L-nya adalah 2, yaitu menunjuk ke huruf I yang kembar. Maka jawabnya P adalah 8 faktorial per 2 faktorial dari huruf G dan 2 faktorial dari huruf I. Kita uraikan 8 faktorial menjadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2. Dan 2 faktorialnya adalah 2. 2 faktorial lagi juga 2 kita kalikan. Sehingga hasilnya berapa, kalian hitung sendiri ya. Tentunya mudah. Yang B, di situ soalnya adalah membentuk kata-kata ibu kota Jakarta. Lalu di sini N-nya adalah 14. Kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali 2 yaitu 14. K-nya yaitu 2, huruf K. Kita cek ibu kota Jakarta. Jadi K-nya 2. L-nya adalah 2. Yaitu huruf T, ibu kota Jakarta, T-nya 2. M-nya ada 4, yaitu huruf A, kita cek, ibu kota Jakarta, A-nya ada 4. Jadi di sini ada 3 unsur berbeda yang sama hurufnya. Kita jawab P sama dengan 14 faktorial per 2 faktorial dari huruf K tadi kali 2 faktorial dari huruf T kali 4 faktorial dari huruf A. Kita hitung 14 faktorial adalah 14 kali 13 dan seterusnya, hanya sampai 4 faktorial saja karena di bawah ada 4 faktorial sebagai penyebut. Kemudian 2 faktorial adalah 2. 2 faktorial lagi adalah 2. Dikalikan semuanya. 4 faktorialnya dicoret. Silahkan hitung sendiri ya. Baik, jenis berikutnya adalah permutasi siklis. Yang rumusnya adalah PS atau permutasi siklis sama dengan N-1 dalam kurung faktorial. Sederhana rumusnya. Kita lihat soal dan pembahasan. Nomor 1, sebuah gelang memiliki 6 buah manik-manik yang berbeda warna. Berapa banyak susunan manik-manik yang dapat dibentuk? Di sini gambarannya adalah sebuah gelang yang manik-maniknya mungkin berwarna, ada merah, ada kuning, ada hijau, ada biru, ada ungu, ada putih. Nah, 6 warna itu bisa disusun
berbeda-beda. Nah, berapa cara penyusunan berbeda-beda itu? Kita lihat bahwa N-nya di sini adalah 6. Dan rumusnya hanya N-1 dalam kurung faktorial. Jadi 6 dikurangi 1 dalam kurung faktorial, 5 faktorial sama dengan 120 cara berbeda. Ya. Nomor 2. Pada suatu meja bundar terdapat 8 orang yang duduk mengitarinya. Berapa cara mereka bisa duduk? Bila ada satu pasang suami istri yang duduknya selalu harus berdampingan. Kita lihat, suami istri itu dianggap satu. Sehingga kalau tadinya 8 orang, maka karena suami istri itu 2 orang dianggap satu, dia N-nya tinggal 7. Tetapi suami istri tadi duduknya bisa berbeda posisi. Jadi demikian dan demikian. Nah, maka nanti harus dikalikan 2. Jadi di sini permutasi siklisnya adalah N-1 tetap, tetapi N-nya tadi dikurangi 1. Dan kali 2 adalah karena suami istri yang bertukar tempat. Sehingga N-nya tinggal 7 dikurangi 1 faktorial kali 2. Sama dengan 6 faktorial kali 2 sama dengan 720 kali 2 sama dengan 1440 cara mereka duduk. Bisa ya? Semoga bisa diterima. Baik, pembahasan selanjutnya adalah tentang kombinasi. Kombinasi dipergunakan untuk menyelesaikan soal-soal di mana urutan tidak diperhatikan. Misalnya dalam mencampur beberapa warna cat atau pengambilan kelereng dari beberapa kotak, ataupun pemilihan beberapa anak untuk mengikuti lomba, dan sebagainya. Rumusnya adalah CNR sama dengan N faktorial per R faktorial kali N-R faktorial. Kita lihat contoh soal dan pembahasannya ya. Nomor 1. 4 huruf diambil dari huruf-huruf Antartika. Berapa banyak cara memilih keempat huruf itu jika urutan tidak diperhatikan? Jawabnya bahwa N sama dengan 9 dan R-nya sama dengan 4. Maka C94 sama dengan 9 faktorial per 4 faktorial kali 9 dikurangi 4 sama dengan 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial saja karena penyebutnya nanti adalah 5 faktorial. Yang 4 faktorial kita uraikan menjadi 4 kali 3 kali 2 dan 9 kurangi 4 adalah 5 faktorial. Kita coret 5 faktorialnya. Hasilnya adalah 126. Nomor 2. Cat dengan 6 warna dasar berlainan akan dibuat warna baru dengan campuran 3 warna. Berapa banyak warna baru yang dapat tercipta? Kita jawab bahwa N-nya sama dengan 6 dan R-nya 3. C63 adalah 6 faktorial per 3 faktorial kali 6 dikurangi 3 faktorial. Sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial saja per 3 faktorialnya diuraikan 3 kali 2
dan 6 dikurangi 3 adalah 3 faktorial. Kita coret 3 faktorialnya, hasilnya 20. Begitu ya. Kita lanjut soal nomor 3. Dalam menyambut HUT proklamasi, sekolah akan memilih siswa untuk lomba pakaian daerah. Dari 8 siswa putra dan 5 siswa putri akan dipilih 3 siswa putra dan 2 siswa putri. Berapa banyak cara pemilihan? Di sini 8 siswa putra hanya dipilih 3 dan hasilnya adalah kombinasi 83 sama dengan 8 faktorial per 3 faktorial kali 8 dikurangi 3 faktorial. Karena 8 dikurangi 3 adalah 5 faktorial, maka 8 faktorialnya hanya diuraikan sampai 5 faktorial saja. Untuk nanti bisa dicoret dengan bawahnya. Jadi 8 faktorial sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Per 3 faktorialnya diuraikan menjadi 3 kali 2 dan 8 dikurangi 3 adalah 5 faktorial. Setelah dicoret, hasilnya tinggal dihitung, yaitu sama dengan 56. Dan sekarang yang putri. 5 putri dipilih 2 saja, yaitu kombinasi 52 sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial kali 5 dikurangi 2 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 faktorialnya itu juga 2 dan 5 dikurangi 2 adalah 3 faktorial. Bisa dicoret 3 faktorialnya dan 2 juga bisa dicoret dengan 4, hasilnya 2. Sehingga hanya 5 kali 2 yaitu 10. Karena di sini itu lombanya adalah putra dan putri, maka hasilnya adalah harus dikalikan, yaitu 56 kali 10. Jadi sama dengan 560 cara. Kita lanjut nomor 4. Terdapat 4 bola putih dan 4 hijau. Akan dipilih 3 bola. Berapa cara dapat dibuat bila yang terpilih paling sedikit ada 2 bola hijau? Paling sedikit 2 bola hijau. Berarti kita pilih salah satunya dulu, yaitu 4 putih dipilih 1 dan 4 hijau dipilih 2. Yang 4 putih akan menjadi kombinasi 41 itu hasilnya 4. Dan 4 hijau dipilih 2 menjadi kombinasi 42 yaitu sama dengan 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 kali 2 faktorial. Hasilnya bisa 2 faktorialnya dicoret. 4-nya dibagi 2 menjadi 2 hanya 2 kali 3 jadi sama dengan 6. Atau karena tadi dikatakan paling sedikit 2 bola hijau, maka 3 bola hijau juga boleh. Jadi di sini hanya yang 4 hijau saja dipilih 3. Karena tadi yang dipilih memang 3 bola, maka yang putih sudah tidak bisa dipilih. Sudah terpenuhi oleh bola hijau saja. Jadi 4 hijau dipilih 3 menjadi kombinasi 4-3, yaitu sama dengan 4 juga. Maka hasilnya adalah di sini kata atau menjadi kata kunci untuk penjumlahan. Jadi 6 ditambah 4 sama dengan 10 cara. Kalau yang nomor 3 tadi, kata kuncinya adalah dan, yaitu dikalikan. Jadi tadi 56 kali 10.
atau 6 ditambah 4. Contoh soalnya seperti itu ya. Semoga soal-soal yang Bu Igi berikan kali ini bisa kalian terima dengan baik dan kalian bisa mengerti dan memahami walaupun masih banyak soal yang bisa kalian pelajari. Di sini soal-soalnya cukup mewakili. Semoga kalian sukses dalam menempuh ilmu, mendapatkan hasil yang diinginkan, dan Bu Igi akan lanjutkan peluang dalam video berikutnya. Karena kalau lanjut di sini terlalu panjang. Baiklah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, bunyikan tanda lonceng, dan silahkan bertanya bila ada yang mau ditanyakan di kolom komen. Kita jumpa lagi dalam video berikutnya tentang peluangnya. Sampai jumpa, sukses selalu.